Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Kuntoro. Mas Kuntoro di Magelang menceritakan tentang satu pengalaman horor itu yang pernah dialaminya sekitar awal tahun 2000-an. Jadi di awal tahun 2000-an tersebut, Mas Kuntoro sendiri ini udah lulus sekolah ya waktu itu. Dia juga bekerja sebagai seorang montir bengkel, ikut sama temannya. Nah, ada kebiasaan Mas Toro itu kalau malam itu suka begadang sama teman-temannya, ya kadang sampai jam 1 sampai jam 2 begitu. Nah, begadang itu tidak selalu positif, tapi tidak selalu negatif juga kata Mas Toro. Cuman waktu itu entah kenapa ya, jadi Mas Toro itu lagi bosen-bosennya sama teman-temannya. Dia pun mulai iseng, ini tuh kita ngapain lagi gitu ya. Kita itu ngapain lagi? Bingung kan waktu itu? Ya cuman kadang jalan-jalan muter-muter begitu doang, udah capek, nanti balik ke pangkalan situ. Kalau memang udah mulai bosen, sekitar jam setengah 1, jam 1 pagi, Mas Toro pun pulang, yang lain pun pada bubar. Esok harinya beraktivitas seperti semula. Nah, waktu itu di kampungnya Mas Toro dan deket sama rumahnya Mas Toro juga, itu ada sepasang pendatang. Suami istri masih muda, mereka itu membangun sebuah rumah. Tanah yang sebelumnya itu ada rumahnya gitu ya. Jadi rumah udah tua, udah nggak ditempatin, terus dibongkar, dibeli sama pasangan tersebut dan dibangun menjadi rumah baru. Nah, mungkin waktu itu karena ya dananya itu belum lengkap, jadi rumah itu dibangun, yang penting berdiri dulu lah. Meskipun udah disemen, udah dicat, cuman bagian dapurnya itu belum sempurna. Dapurnya itu masih dapur sementara di area belakang sana, dan itu pun dengan mudah itu bisa diakses dari luar. Dalam artian begini, ada bagian ini coba tak terangin bangunannya. Nah, di bagian belakang rumah tersebut itu harusnya ada satu bangunan lagi, dan itu mungkin untuk dapur, untuk kamar mandi dan yang lain-lain. Nah, karena mungkin belum selesai itu, kamar mandinya udah ada, cuman nggak ada atapnya. Area dapur pun sama, itu cuman pakai bedengan, pakai bambu begitu doang. Dan ini pintu utama, jadi begitu masuk pintu itu dari arah belakang itu langsung ruang tengah. Di ruang tengah itu berjejer ada kamar 2. Di depan sana itu ada kamar 1. Jadi rumahnya itu ada 3 kamar. Nah, mungkin dari sempat ada omongan-omongan waktu itu ya. Itu yang tinggal di situ itu cantik katanya begitu kan. Itu guru istrinya. Istrinya itu adalah seorang guru, sementara suaminya itu adalah seorang pegawai negeri di kecamatan di situ. Dan ya itu kan jadi omongan. Harapannya warga kan, oh lumayan deh kampung ini ada setidaknya ada pegawai negerinya gitu ya. Soalnya apa, di kampung itu hampir nggak ada. Semua itu para pekerja wira swastawan lah gitu ya. Yang pegawai itu satu-satunya pegawai ya pasangan itu, ada guru sama itu pegawai kecamatan gitu kan. Jadi ya dianggap mereka itu agak lumayan cukup spesial lah, biasanya kan begitu ya, seorang guru atau apa ini mendapatkan penghormatan lebih, terutama di kampung-kampung tersebut. Orang itu jadi segan, menghormati dan sebagainya. Cuman ternyata hal itu di luar dugaan. Ternyata pasangan itu adalah pasangan yang dinilai oleh warga sebagai pasangan yang sombong. Istrinya itu nggak mau nyapa-nyapa warga. Suaminya juga sama, kayak ular makan linggis, jadi lempeng aja kalau jalan. Kalau ketemu sama warga ya nggak permisi, nggak apa, itu cuman lempeng begitu aja.
kok begitu tetangga baru sombong banget. Nah akhirnya kan kayak gitu yang beredar di warga ceritanya, wah itu kok sombong begitu. Akhirnya jadi negatif gitu ya, sentimen yang muncul di masyarakat itu ke pasangan tersebut, ke warga baru itu akhirnya negatif. Waktu awal-awal sih sempat baik-baikin ya, ngundang selamatan dan sebagainya, itu ya sempat diajak ngobrol dan lain-lain lah gitu ya. Warga itu sempat ketipu waktu itu, dan ternyata begitu udah tinggal di sana ya begitulah, bener-bener sombong, nggak kenal sama orang gitu ya. Ada ibu-ibu gitu kan, loh orang aku itu udah ngobrol lama sama itu, waktu mau acara selamatan itu juga aku bantuin, ketemu di jalan nggak nyapa gitu kan, ketemu di belanjaan di luaran situ di supermarket, tak sapa gitu kan, bu belanja, cuman mesem begitu doang, nggak iya nggak apa, itu kan ya aku kesel, kata si warga begitu, ibu-ibunya. Oh jadi begitu. Nah dari situlah muncul keisengan dari Mas Toro dan kawan-kawan. Pertama itu temannya si Mas Toro, ada namanya Yadi, itu anggap aja. Nah, si Mas Yadi itu memang orangnya tuh agak sedikit lincah, cuman ya begitu, kadang kelewat iseng. Dia itu memang terkenal suka ngintip. Kalau malam-malam gitu ya, iseng dia udah bosen apa, itu suka ngintipin rumah-rumah orang gitu. Meskipun nggak ada apa ya, maksudnya dia ngambil sesuatu atau itu tuh nggak, murni bener-bener kayak sweeping. Cuman mana yang bisa diintip itu ya diintip sama si Mas Yadi tadi. Nah dari situ muncullah tugas dari dari teman-teman, termasuk dari Mas Toro, di warga baru gimana di, ada potensi ndak? Wow, bukan potensi lagi kata Mas Yadi. Bukan potensi lagi gimana? Aku udah kok di situ katanya. Hah, kamu udah di situ? Udah lah. Sendirian iya aku sendirian. Wah, ndak bagi-bagi kata teman-teman kan. Terus akhirnya apa? Teman-teman pun pada ya penasaran dong diceritain sama Mas Yadi. Wah, aku kemarin itu ndak sengaja. Pas banget gitu ya. Begitu nongol, wah lagi bertarung katanya begitu. Ya akhirnya tambah penasaran, dan akhirnya Mas Yadi pun menjelaskan, ayo di sana yuk, yuk. Iya nanti bentar lagi kata Mas Yadi, jam segini belum tidur, baru jam berapa, baru jam 9, setengah 10, nanti bentar lagi. Biasanya jam segini istrinya itu masih otak-atik gitu kan, sama suaminya kadang masih nonton TV, kata si Mas, udah apal jadwalnya. Sampai akhirnya tibalah waktunya sekitar jam 11, jam 10, jam 11 malam lah segitu. Yuk kita ke sana Yudi. Ayo. Akhirnya apa? Di ini ya pelan-pelan tentu saja. Mas Yadi sebagai juru kunci, dia itu jalan pertama ke sana. Ini jangan ditiru ya kawan-kawan, ini adalah tindakan yang gak baik. Yang jelas seperti itu, jangan ditiru, jangan suka ngintip-ngintip. Nah, narator pernah punya pengalaman seperti itu. Tenang aja, rasanya tuh gimana, deg-degannya gimana, tapi memang sensasinya itu ngeri gitu ya. Tapi jangan ditiru. Yang sudah terlanjur ya cukup mesem-mesem aja. Yang belum pernah merasakan itu, jangan pernah mencoba itu, bahaya soalnya. Hanya bisa dilakukan oleh profesional. Kalau di TV itu bilangnya begitu. Nah ini jadi keinget gitu ya, dulu pengalaman-pengalaman seperti itu. Balik lagi ke Mas Toro. Ini sama Mas Yadi dan kawan-kawan, nggak tahu berapa orang waktu itu, lumayan cukup banyak, menuju ke sana, ke arah belakang rumahnya si ibu guru tersebut. Mas Yadi ngetes dulu ke situ, cet. Pas dicek begini, si ibu guru itu belum tidur waktu itu, masih duduk di di depan TV di situ nonton. Tapi Mas Yadi nggak ngelihat suaminya. Loh kok suaminya nggak ada ya? Kemana ya, kata Mas Yadi. Laporan dong ke anak-anak. Gimana? Belum tidur, masih nonton TV, pakainya segini gitu. Dijelasin sama Mas Yadi lumayan cukup detail. Ya anak-anak jadi makin penasaran. Sekarang aja. Ya udah kalau mau sekarang, mau lagi nonton TV begitu, cuman begitu doang, nggak seru kata Mas Yadi. Udah, Mas Yadi pun
pergi dari situ. Bener-bener pulang, ditinggalin anak-anak. Akhirnya kan, aduh gimana ya, akhirnya apa? Mundurlah mereka ke pangkalan. Mas Yadi sendiri pulang ke rumah. Dan akhirnya apa? Ini anak-anak Mas Toro dan kawan-kawan itu kan gimana ya, nggak ada Yadi gitu. Kita jadi ke situ atau enggak gitu. Ada rasa takut juga, ada rasa ragu juga sampai mungkin sekitar jam 12 malam. Begitu jam 12 malam, tiba-tiba si Yadi itu lari dari satu arah. Itu searah sama rumahnya si Bu Guru itu. Guduk-guduk gitu kan, lari ngos-ngosan sampailah di tempat tongkrongan di sana. Di kenapa di Yesus kenapa? Mana airnya mana nyariin air yang masih utuh gitu kan. Ada itu airnya diminum sama si Mas Yadi, gleb. Ngos-ngosan si Mas Yadinya. Di kenapa di? Ada apa di? Ngeri katanya begitu. Wis, ngeri apaan? Kamu habis dari mana? Bu Guru katanya begitu kan. Bu Guru, kamu habis dari situ? Ada motor suaranya lumayan berisik gitu. Bu Guru katanya. Loh, Bu Guru kenapa? Nah, Mas Yadi cerita di situ. Suaminya itu ndak ada, suaminya itu ternyata pergi, nggak di rumah. Jadi Bu Guru itu sendirian gitu ya. Terus gimana di? Kamu habis ngapain tadi? Aku nggak ngapa-ngapain, aku biasa, cuman survei doang, kata si Mas Yadi. Survei doang. Terus ngapain kamu ketakutan begini? Justru itu tak cerita. Aku ngelihat, kata Mas Yadi. Sumpah aku ngelihat. Kamu ngelihat apaan? Bu Guru katanya. Bu Guru lagi ngapain? Bu Guru udah tidur di kamarnya. Lah, wis posisinya begitu, katanya begitu kan. Nggak usah dijelasin lah ya, nggak usah dijelasin. Jadi si Ibu Guru tadi udah tidur gitu ya. Ibu Guru muda, rambutnya segini, pakai kacamata, kata Mas Yadi. Itu cantik banget, kata Mas Yadi. Itu udah tidur dengan posisi yang seperti itu. Di kamarnya itu udah ditutup. Aku ngelongok dari belakang itu des 180 derajat lurus gitu. Langsung ketemu gitu kan. Begitu aku ngelihat ke arah tengah, ada yang lagi duduk di depan TV, kata si Mas Yadi. Duduk depan TV, suaminya bukan suaminya. Tak pikir juga suaminya, tapi ternyata bukan. Terus siapa di? Ada genderuwo di situ gitu. Genderuwo, iya gede banget. Bulu-bulu, awalnya aku apa? Tak pikir itu ini loh. Oh, kemoceng sulak yang buat iniin debu gitu ya. Tak pikir itu pasti ternyata itu tangannya pas ngelogrok begini. Itu gede banget kakinya dan dia itu berdiri. Itu mau nempel lah, langit-langit katanya gitu. Terus ya yang lain gitu kan, masa sih beneran sumpah, kamu cuma nakut-nakutin doang kali biar itu biar kita nggak ngintip, katanya begitu kan. Sumpah aku nggak bohong, itu beneran aku tuh ngelihat itu. Ya wis kan, akhirnya anak-anak yang tadinya mau ngintip ada yang penasaran, ada yang ya lebih banyak yang takut gitu, nggak jadi, cuman ada yang penasaran. Yuk ke sana yuk, coba yuk liatin, barangkali Bu Gurunya kenapa-kenapa. Kalau dia kenapa-napa, yuk kita tolongin, katanya begitu. Iya juga ya gitu ya, apa? Si Mas Yadi pun sama, Mas Toro pun juga berpikiran iya juga ya. Yuk gitu ya, tengokin. Itu bukan suaminya, bukan orang, suaminya itu orang lah, ini tuh bukan orang, ini tuh genderuwo. Akhirnya apa? Tengokin, ditengokin. Akhirnya ditengokin lah ke situ. Yaitu tadi akhirnya satu persatu itu pada ngintipin. Dan begitu diintip, ini ada suaminya si Ibu Guru tadi. Masih pakai celana panjang, masih pakai kemeja gitu kan. Dia itu posisinya berdiri doang, nutupin gitu ya. Jadi si suaminya itu berdiri di pintu, ngadepnya tuh ke arah dalam sana. Bu Gurunya itu di dalam kamar itu lagi tidur, posisinya tengkurap terakhir, kata si Mas Yadi. Ini si suaminya cuman diem aja. Ini yang lain itu pada ngelongok-ngelongok begitu kan. Kok suaminya diem aja di situ ya gitu. Itu dia serem. Itu jangan-jangan bukan suaminya. Dan akhirnya apa? Bu Guru pun bangun. Mas,
kamu udah pulang mas, ngomong seperti itu kedengeran. Kamu pulang jam berapa gitu kan, kok nggak ngetok-ngetok, suaranya tuh kayak ya baru bangun tidur gitu kan, ngantuk-ngantuk menggoda gimana, kata anak-anak itu begitu. Dan akhirnya apa? Pada ngintipin di situ. Nah begitu pada ngintipin, ternyata yaitu tadi yang suaminya itu yang berdiri di sana, ini posisinya udah berada di dalam kamar sama si bu guru tersebut. Bu gurunya pun ketawa-ketawa gimana gitu ya. Intinya ya seperti suami istri lah gitu. Anak-anak jangan nonton ya, yang anak-anak itu begitu, dan mereka hampir saja mungkin mau melakukan gitu ya sebagai suami istri. Cuman anak-anak itu itu tuh bukan orang. Sosok yang dilihat seperti suaminya itu kali ini tuh berubah, dan kondisinya tuh terang waktu itu. Di kamar terang, pakai lampunya tuh lampu neon, terang-terangan begitu. Di tengah, ruang tengah juga sama, terang juga. Ini mereka itu ngelihat, nggak semuanya, cuman yang sempat ngintip itu tadi, termasuk Mas Toro. Mas Toro ngelihat itu adalah sosok berbulu di sana. Dan akhirnya apa? Turunkan, di ini gimana, di ini gimana. Mas Adi nggak jawab apa-apa. Dia langsung lari ke samping rumah, terus apa? Jendela itu digedor, dok 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 dok, bener-bener digedor sama si Mas Yadi, keras kenceng. Mas Yadinya langsung lari. Ini anak-anak juga kan akhirnya lari kan. Nah begitu lari, udah tuh si bu guru tadi itu jerit-jerit, teriak-teriak, tolong 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 begitu kan. Nah begitu tolong tolong, ya ini anak-anak yang tadinya lari menjauh balik lagi dong, minta tolong, minta tolong. Lewat depan, bukan lewat belakang. Wis lewat depan aja, lewat depan, jangan lewat belakang nanti ketahuan. Ya, akhirnya lewat depan. Diketok-ketok kan. Permisi, permisi, Bu, Pak. Pura-puranya begitu, Bu, Pak, ada apa gitu kan? Ada apa? Bu guru itu keluar, dek-dek pakai celana pendek gitu kan. Mas, tolongin aku, Mas, tolongin aku. Iya Bu, kenapa Bu? Ada apa Bu guru? Gitu kan. Padahal manggilnya tuh seperti itu. Ada apa Bu guru? Mas itu Mas. Aduh, ada setan Mas di dalam katanya. Loh di mana Bu? Di mana? Sini Mas, masuk. Coba dicek di dalam Mas sana, coba dicek. Mas Toro, Mas Yadi dan yang lain-lain akhirnya ngecek ke dalam sana, ke dalam rumah. Dicek ya enggak ada apa-apa di situ. Enggak ada apa-apa, cuman enggak tahu. Ini kayak memanfaatkan begitu ya mereka itu. Si Mas Toro, Mas Yadi yang ngelongok ke arah kamarnya bu guru. Mohon maaf, ada sesuatu yang udah dilepas di sana, tapi pating cerantel gitu ya. Begini modelannya, ini mohon maaf ya. Memang ceritanya begitu. Oh begini. Yo sambil lihat-lihat ruangannya wangi juga di sini gitu ya. Dan Mas Toro pun jadi inget, bu guru nggak make kayaknya kayak ngomong begitu. Iya kayaknya nggak make, dan bu guru itu masih di depan di sana posisinya. Kasihan ya udah kasihan. Dan akhirnya apa, mereka pun keluar. Bu ada apa, ditanya gitu kan. Warga ini bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga udah mulai keluar. Si bu guru tadi akhirnya didampingin sama ibu-ibu. Nah sejak saat itu ya cerita si bu guru itu, kenapa Bu, ada apa? Nggak tahu, suami saya kan lagi pergi katanya, semalam, nanti besok baru pulang. Loh tadi kok pas aku bangun suamiku udah pulang gitu kan. Dan nggak diceritain secara detail gimana, cuman ternyata itu bukan suamiku. Apa Bu itu genderuwo kata si itu ya. Nggak tahu, aku juga bingung kata si bu guru. Tadi ada yang gedor-gedor jendela, itu nggak tahu siapa. Pas digedor-gedor, aku baru nyadar gitu kan. Astagfirullahaladzim, ini apa gitu kan. Itu genderuwo kata si itu ya. Dan ada ibu-ibu yang nanya kata si Mas Toro. Terus Mbak, sampun mlebet dereng Mbak gitu kan. Maksudnya sampun mlebet dereng itu udah masuk belum, nanya begitu. Belum kata si bu gurunya begitu. Untung belum gitu. Terus ada yang negur, Mbak sampai nanyanya jangan begitu banget gitu.
Malu Bu Gurunya, ini ada yang bapak-bapak, ada ini anak-anak muda begitu kan. Belum masuk, kata si Bu Guru. Itu masih Hadi, Mas Toro, dia cuman senyum-senyum, ketawa-ketawa doang. Asem, ini yang gedor itu Toro. Akhirnya apa? Karena merasa takut tidur di rumah sendirian, dan ini yang laki-laki, bapak-bapak, terus anak-anak mudanya itu kan tidak enak ya, berlama-lama di situ, apalagi kondisinya Bu Guru kan pakaiannya seperti itu, tidak enak. Akhirnya apa? Ditemenin sama ibu-ibu. Ya udah Bu, sini tak temenin tidur di situ. Jadi ada dua ibu-ibu yang nemenin di sana. Akhirnya apa? Ibu Guru itu pun ya menerima hal itu, terima kasih lah intinya. Nah ini pemuda-pemuda itu udah kabur begitu kan. Nah begitu udah kabur, ngobrolin lagi. Di, kamu hebat loh katanya. Kata si Mas Toro ngomong seperti itu. Aku hebat. Hebat kenapa? Kata si Mas Yadi. Di, bayangin kalau seandainya kita itu ndak ngintip Bu Guru, kira-kira apa yang terjadi? Dipikir semuanya gitu. Iya ya, sampun mlebet kali ya. Sampun mlebet itu maksudnya sudah masuk. Tadi niru omongan itu sih, udah masuk kali ya. Nah bener Di, kasihan katanya begitu kan. Untung Di, gara-gara kita ngintip, kita jadi tahu kejadian itu, dan kamu itu hebat. Kamu langsung refleks ke samping, gedor-gedor jendela, dok. Akhirnya si ibu-ibu itu kan, si Bu Guru kan jadi ngeh, sadar, dan ternyata itu bukan suaminya. Kamu itu hebat. Iya ya, hebat ya. Gimana Di? Besok mau diumumin di musola atau enggak? Ya jangan, kata si Mas Yadi, jangan, aku malu lah. Enggak lah, jangan. Tapi kamu melakukan hal yang benar Di. Enggak, aku enggak mau gitu ya. Dan akhirnya apa? Cerita itu pun memang benar-benar dipegang ya sama anak-anak ini. Bagaimanapun juga, mau sebaik apapun gitu ya, cerita ini tuh aib, jangan sampai nyebar. Apalagi maksudnya ini kampung ini lagi rame nih ngomongin masalah itu, masalah Bu Guru semalam itu hampir diguling sama sama genderuwo. Itu kan cerita rame gitu ya, bener-bener rame, bahkan sampai Pak Guru pulang pun kaget mendengar hal itu. Dan Pak Guru, maksudnya si suaminya, itu kan bukan guru ya, pegawai kecamatan. Nah ini anak-anak yang malam itu tongkrongan itu benar-benar, pokoknya semuanya jangan ada satupun yang mengaku, jangan ada satupun yang ngomongin masalah ini keluar. Ini jangan, pokoknya jangan. Nanti kita tuh bisa kenapa-napa, intinya seperti itu. Dan akhirnya apa? Beneran ada omongan lagi dari suaminya si Bu Guru tersebut. Jadi Bu Guru sekarang udah berubah, jadi udah menjadi orang yang bisa bermasyarakat, intinya begitu ya. Setelah kejadian tersebut, jadi ada hikmahnya. Setelah kejadian itu dibantuin sama warga, sikapnya Bu Guru itu jadi berubah. Ketemu sama siapapun pasti ramah gitu ya, nggak yang bapak-bapaknya, anak mudanya, atau ibu-ibunya pasti nyapa lah gitu ya, lewat ya, permisi ya Mas ya gitu, pasti kayak gitu. Nah suaminya sih enggak, suaminya itu masih dengan keangkuhannya lah, mungkin merasa jadi pejabat gitu, pejabat kecamatan gitu. Itu juga cuman karyawan, bukan kecamatannya, bukan camatnya maksudnya. Nah ini ada omongan dari suaminya yang dari mulut ke mulut. Masalah itu tadi yang gedor, suaminya tuh penasaran, yang gedor jendela itu siapa gitu kan. Di satu sisi itu menguntungkan, tapi di sisi lain itu membuka satu kenyataan baru. Kalau ada yang gedor-gedor jendela, artinya kemungkinan itu orang. Kalau itu orang, kemungkinan orang itu sudah tahu kondisi di rumah ini seperti apa. Dan yang tahu kondisi rumah seperti ini, apalagi malam-malam seperti itu, biasanya adalah orang yang ngintip. Itu seperti itu. Dan orang yang ngintip itu biasanya orang yang suka begadang malam-malam. Nah, di situ kena di track seperti itu. Siapa sih yang kalau malam-malam di sini yang suka begadang? Mas Toro, Mas Yadi, dan kawan-kawan. Akhirnya malam itu siapa sih gitu? Ya cuman grupnya sih itu
si Mas Toro dan Mas Yadi dan yang lain-lain, cuman satu grup itu doang. Nah, di situ secara tidak langsung itu menjadi tersangka, menjadi tertuduh yang gedor-gedor seperti itu dan kemungkinan ketahuan. Apalagi waktu itu kan buat naik ke pintu butuh kursi lumayan cukup panjang ya, ada inilah yang buat naik gitu ya, ada tatakannya. Nah, di sana itu ada bekas cap kaki, itu harusnya buat duduk bukan buat manjat. Ya, dari bukti-bukti itu suaminya itu tahu, tapi memang nggak nyari, oh orangnya tuh ini, itu ndak dicari. Tapi dari serangkaian itu ya pelakunya itu kemungkinan anak-anak ini, tapi nggak pernah diomongin ya, udah kayak gitu. Setelah itu nggak lama gitu ya, rumah bagian belakangnya itu langsung dibangun, langsung dirapetin. 2-3 hari kemudian itu langsung manggil tukang, itu bener-bener disempurnakan rumah tersebut. Akhirnya ya rumah itu tertutup rapat. Cuman ya efeknya, hikmahnya itu tadi, Bu Guru itu jadi orang yang baik, suaminya sih masih dengan kesombongannya, dan Mas Yadi dan kawan-kawan pun akhirnya jadi kapok. Meskipun apa ya, warga juga, oh berarti malam itu tuh si ini. Termasuk si Mas Toro juga ditanya sama keluarganya, kamu kan Ro itu yang suka malam begadang? Oh, enggak, orang aku cuman enggak mengaku gitu ya, cuman dalam hati memang iya, memang itu tuh kerjaan kita. Ya itu aja satu cerita dari Mas Kuntoro. Mas Kuntoro di mana tadi ya? Di Magelang atau di mana lupa. Terima kasih Mas Kuntoro atas ceritanya. Ya, cerita yang sederhana gitu ya, tapi seru, kebayang rasanya itu seperti apa. Narator juga ikut bayangin gitu ya, kawan-kawan di rumah juga ya mungkin ikut bayangin juga deg-degannya itu kayak gimana gitu ya. Hal ini jangan dilakukan, hal ini tuh tidak baik, khusus profesional aja gitu ya. Itu aja, terima kasih, beneran jangan dilakukan. Terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat mesen, ya ditunggu pesanannya. Terima kasih yang udah ngelarisin ya. Yang udah download Rim juga terima kasih banyak. Ayo kita ramekan yuk, supaya lebih ramai lagi, masih dikembangkan terus. Kita coba perbaiki gitu intinya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Rim sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.